Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu di pembelajaran fisika khususnya kelas 11. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih materi apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Iya, sesuai dengan clue yang ada di gambar gadget kalian itu, kira-kira gambar apa? Hayo. Iya, gambar orang yang sedang berenang. Nah, kalian mungkin sering lah ya berenang gitu. Kira-kira kalian ngerasakan gak sih perbedaan saat kalian itu berenang jauh lebih dalam? Nah, apakah gerakan berenang kalian itu justru lebih cepat atau melambat? Nah, jadi materi pada hari ini ada kaitannya dengan fenomena yang kalian amati. Kira-kira materi apakah itu? Ya, betul sekali, yaitu materi tentang fluida statis. Nah, nanti kita akan bahas apa itu fluida statis, kemudian contoh-contohnya apa aja. Tetapi sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar, kemudian kalian juga dimudahkan dalam memahami materinya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu peralatan tulisnya. Kemudian simak, pahami, dan catat materi di video pembelajaran kali ini. Dan jangan di-skip ya videonya, jadi kalian benar-benar menyimak tiap soalnya. Nah, karena di situ nanti ada semacam tugas gitu yang Ibu berikan ke kalian. Jadi jangan sampai kelewat ya. Oke, sudah siap? Baiklah, kita mulai pembelajarannya pada hari ini. Nah, untuk masuk yang pertama yang kita bahas yaitu tentang tekanan. Nah, sebelumnya kita pengen kenalan dulu nih sama fluida statis. Kira-kira apa ya pengertiannya? Jadi, fluida statis itu terdiri dari dua kata. Yang pertama fluida, bisa berupa zat cair maupun gas. Kemudian ada kata statis yang artinya diam atau tidak mengalir. Jadi, untuk pengertian fluida statis adalah fluida yang tidak mengalami perpindahan pada bagian-bagiannya. Atau istilah lainnya, fluida statis adalah fluida yang tidak mengalir. Nah, cukup simpel kan untuk diingat. Kemudian di situ terdapat rumus ya. Nah, jadi untuk rumus tekanan, karena tekanan di dalam besaran fisika itu merupakan gaya yang bekerja pada suatu bidang, maka rumusnya menjadi P sama dengan F dibagi A. Dengan P, di situ kalian nulisnya P-nya P kecil ya, merupakan tekanan dengan satuan Pascal atau PA. Selanjutnya ada F di sana adalah Newton, berupa gaya tekan. Dan A besar berupa luas bidangnya dengan satuan meter kuadrat. Nah, jadi satuan Pascal atau PA itu setara dengan satuan Newton per meter kuadrat. Nah, simpel kan rumusnya? Nah, untuk contoh tekanan dalam kehidupan sehari-hari ini banyak banget. Contoh sederhananya yang kalian mungkin gak ngeh kalau itu merupakan contoh tekanan, seperti halnya pada saat kalian berdiri. Ini khusus berdiri, misalkan tanpa alas kaki berupa sandal atau sepatu, tanpa itu ya. Misalkan dalam suatu rumah kalian berdiri, berarti kan ada telapak kaki yang menopang tubuh kalian untuk bisa berdiri di atas lantai. Nah, jadi si lantainya itu mengalami tekanan oleh tubuh kalian itu sendiri. Nah, untuk nilai gayanya itu diperoleh dari gaya berat pada tubuh kalian. Dan luas bidang yang dimaksud pada fenomena tadi berupa telapak kaki kalian. Nah, jadi misalkan pengen kita bandingkan nih pada kondisi awal kalian berdiri dengan kondisi akhir misalkan pada saat kalian duduk. Kira-kira telapak kaki kalian itu lebih berasa berat pada saat kalian berdiri atau kalian duduk? Nah, tentu pada saat kalian berdiri bukan? Nah, itulah alasannya mengapa semakin besar gaya yang bekerja, maka tekanannya akan jauh lebih besar. Begitu juga sebaliknya. Nah, sehingga tekanan itu berbanding lurus terhadap gaya. Sedangkan tekanan akan berbanding terbalik terhadap luas bidangnya. Yang artinya, semakin besar luas bidangnya, maka semakin kecil tekanannya. Paham sampai sini?
Iya, untuk contoh selanjutnya atau contoh yang lainnya silahkan kalian cari di sumber referensi manapun. Itu tambahan tugas kalian ya, mencari contoh tekanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di situ ada soal yang berbunyi, nah, sebuah kursi yang masanya 6 kg memiliki 4 kaki dengan luas masing-masing 1 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat. Tentukan tekanan kursi terhadap lantai jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, untuk contoh soal ini sama banget dengan fenomena pada saat kalian berdiri yang sudah Ibu sebutkan tadi. Sedangkan ini contohnya adalah berupa kursi. Nah, jadi kursi yang diletakkan di atas lantai juga memiliki tekanan ya. Nah, jadi luas bidangnya ya keempat kaki si kursi tersebut. Nah, jadi nanti di situ akan muncul gaya, di mana gaya biasanya adalah massa dikali gravitasi. Kemudian nilai A-nya pun ada, sudah lengkap. Nah, di situ ada clue-nya tuh. Jawabannya adalah untuk tekanannya 15 kali 10 pangkat 3 Pascal. Nah, jadi ini tugas kalian juga. Kalian tulis yang diketahuinya apa, kemudian ditanya, dan caranya seperti apa sehingga diperoleh hasil akhirnya seperti itu. Nah, sudah Ibu sediakan untuk rumusnya, yaitu P sama dengan F per A. Tinggal kalian hitung dan kalian masukkan aja nilainya berapa. Paham dengan tugasnya? Oke, sangat mudah bukan? Nah, kita masuk ke materi yang berikutnya. Ini kita pindah ke tekanan hidrostatis. Nah, seperti pada awal video tadi dibuka dengan fenomena orang yang sedang berenang. Nah, itu merupakan contoh sederhana dari tekanan hidrostatis, ya kan? Jadi misalkan semakin kalian dalam berenang, itu justru gerakan renang kalian itu akan semakin terhambat karena adanya tekanan oleh si air atau tekanan oleh si fluidanya. Nah, kemudian pada saat kalian berenang jauh lebih dalam, biasanya telinga kalian pun juga akan merasa lebih sakit karena adanya tekanan tadi. Nah, jadi apa sih tekanan hidrostatis? Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang disebabkan oleh zat cair itu sendiri. Nah, jadi di sini zat cair bukan hanya sekedar air ya, tetapi seperti minyak, oli itu pun termasuk ke dalam golongan zat cair. Nah, seperti halnya pada gambar itu, contohnya, misalkan ada segelas yang berisi dua zat cair berbeda. Yang pertama ada air dan yang kedua ada minyak. Nah, ketika minyak dan air disatukan dalam satu wadah yang sama, dia akan membentuk dua lapisan yang berbeda. Artinya mereka tidak mau menyatu satu sama lainnya. Nah, kira-kira alasannya apa? Nah, jadi ini berpengaruh oleh massa jenis kedua zat cair yang berbeda ya. Nah, di mana zat cair pada air, maksud Ibu massa jenis pada air itu lebih besar daripada massa jenis minyak. Nah, jadi yang lebih ringan massa jenisnya itu lapisannya di paling atas, dan yang massa jenis paling berat itu lapisannya di bawah. Nah, kita sambung lagi ya ke materinya. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada lapisan bawah, yaitu lapisan air, mendapatkan tekanan di lapisan atasnya, sehingga tekanan di lapisan bawah lebih besar daripada lapisan atasnya. Sedangkan lapisan di atas, yaitu minyak, hanya mendapat tekanan oleh udara, sehingga tekanan pada permukaan zat cair sama dengan tekanan atmosfernya. Nah, bisa kalian bayangkan sendiri, misalnya tekanan pada minyak, maksud Ibu tekanan pada lapisan minyak, itu hanya berpengaruh atau hanya dipengaruhi oleh tekanan udara di sekitar aja, kan? Di atas lapisan minyak tuh kan banyak ya udara yang berkumpul di situ, walaupun kita nggak ngelihat, tetapi sebenarnya udara pun memiliki tekanan. Nah, dia ikut serta juga memberikan tekanan ke lapisan minyak. Nah, coba kalian bayangkan di bagian bawahnya juga pasti ada efeknya untuk lapisan yang di bawah. Ketika lapisan yang di atasnya aja udah ada tekanannya, ditambah lagi si minyak itu sendiri memiliki tekanan, otomatis lapisan di bawah, yaitu lapisan airnya pun akan double mendapatkan tekanan. Nah, jadi sampai sini paham? Iya, cukup mudah kan? Nah, di situ tekanan hidrostatis juga memiliki persamaan, yaitu pH sama dengan Rho dikali G dikali H.
Nah, jadi pH itu menandakan tekanan hidrostatis dengan satuannya Pascal. Jadi hanya itu lebih kecil ya tulisannya, agak di bawah dari si P. Kemudian rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. Jadi nanti kalau di soal tidak diketahui massa jenisnya, kalian bisa mencari dengan rumus rho sama dengan massa dibagi volume. Kemudian G adalah percepatan gravitasi dan H adalah kedalaman, untuk satuannya meter. Nah, ini adalah satuan baku atau satuan SI dari rumus tekanan hidrostatis, dan itu menjadi acuan kalian nanti kalau ngerjakan soal. Kalau misalkan satuannya beda dengan yang ada di slide ini, berarti harus kalian ubah terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk konsep tekanan hidrostatis ini juga diterapkan oleh para teknisi untuk mendesain bangunan yang akan mereka bangun. Contoh sederhananya yaitu pada bangunan bendungan. Nah, kalian pernah pasti ya ke bendungan gitu. Nah, kalian sadar nggak sih kalau misalkan proses pembuatan bendungan itu nggak main-main? Para teknisi memikirkan dan menghitung supaya kualitas bendungan itu tetap menjadi kualitas yang tinggi, artinya tidak mudah jebol, kemudian tahan atas tekanan yang disebabkan oleh airnya. Nah, jadi para teknisi itu mendesain bendungan pada bagian dasar atau khususnya bagian dinding ya, bagian dinding dasarnya itu selalu lebih besar atau lebih tebal dibandingkan lapisan atasnya. Karena apa? Seperti halnya kalian berenang tadi. Karena semakin dalam kalian berenang, tekanannya semakin besar. Artinya semakin dalam juga bendungannya, maka tekanan di dasar bendungan jauh lebih besar daripada tekanan di atasnya. Nah, sehingga untuk bisa mengimbangi tekanan yang di kedalaman besar itu, maksud ibu yang di bagian dasarnya itu lebih besar, supaya bisa mengimbangi tekanannya, maka luas bidangnya, ini kaitannya dengan luas bidang ya, harus lebih besar juga, supaya bisa mengimbangi atau istilahnya melawan tekanannya, sehingga bendungannya tidak mudah jebol atau rusak. Nah, jadi saling berkaitan ya materinya. Kita lanjut ke pembahasannya. Ini masih tentang tekanan hidrostatis. Di sini berbunyi ada hukum pokok hidrostatika, yaitu semua titik yang terletak pada suatu bidang datar di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Nah, contohnya apa nih? Nah, seperti pada gambar itu adalah berupa wadah atau istilahnya bejana yang memiliki luas bidang beda-beda karena bentuknya pun yang berbeda. Kemudian diisi oleh zat cair berupa air, yaitu jadi warna biru itu adalah airnya. Setelah diisi kemudian dalam keadaan yang seimbang, artinya airnya udah nggak bergerak-gerak lagi. Kan biasanya kalau air diberikan usikan akan menimbulkan suatu gelombang gitu kan. Nah, pada saat sudah hilang semuanya dalam keadaan tenang airnya, bisa kalian lihat itu tingginya adalah sama untuk keempat luas bidang yang berbeda. Nah, itulah contoh dari hukum hidrostatika. Jadi luas bidang datar yang berbeda diisi zat cair yang sejenis ya, semuanya sama dengan air, bukan macam-macam atau beda-beda zat cairnya, akan memiliki tekanan yang sama. Kemudian tekanan di suatu titik dalam fluida yang sebenarnya disebut tekanan mutlak atau tekanan total. Di sini juga ada rumus baru, yaitu P sama dengan P0 ditambah pH. Untuk P kecil yaitu adalah tekanan mutlak, kemudian P0 adalah tekanan atmosfer, dan pH adalah tekanan hidrostatis, dengan semua satuan adalah Pascal. Nah, kemudian kita lihat bahwa tinggi permukaan fluida pada keempat bejana itu sama ya, rata ya tingginya tadi kesimpulannya. Nah, sehingga gambar ini menunjukkan bahwa tekanan hanya bergantung pada kedalamannya saja, bukan pada bentuk wadahnya. Jadi tekanan itu, khususnya rumus hidrostatis yang awal berbunyi P sama dengan rho kali G kali H. Di situ cuman ada nilai H atau kedalaman, nggak ada tentang bentuk wadahnya. Jadi nggak peduli bentuk wadahnya mau lonjong, mau bulat, mau kotak, mau persegi panjang, itu nggak masalah. Yang penting adalah kedalamannya. Nah, semakin dalam, semakin besar tekanannya. Paham?
Kita lanjut. Ini adalah contoh soal untuk tekanan hidrostatis. Nah, seperti halnya yang sudah Ibu bahas tadi tentang bentuk bendungan, di mana semakin ke bawah bangunannya dibuat semakin tebal, itu supaya tekanan yang bekerja ke segala arah dan berhubungan dengan kedalamannya pada bagian bawah bendungan, sehingga dibuat lebih tebal untuk mengimbangi besarnya tekanan hidrostatis. Jadi, tekanan pada suatu benda itu sifatnya adalah ke segala arah, bukan hanya ke atas atau ke bawah saja. Jadi ke segala arah tuh ya, dari sisi samping, kanan maupun kiri juga mendapat tekanan. Sebenarnya pada saat kalian berenang pun, tubuh kalian itu mendapat tekanan ke segala arah. Nah, jadi pada saat kita ingin berenang maju ke depan, itu kan kita melawan tekanan air atau fluidanya. Sehingga apabila gaya yang kita berikan atau gaya dorong badan kita untuk bisa berenang ke depan itu semakin besar atau semakin kuat, sehingga kita bisa atau badan kita bisa maju ke depan. Kalau gerakan kita atau gaya yang kita berikan itu lemah atau kecil, maka susah badan kita untuk mengimbangi tekanan yang kita alami di dalam air. Nah, untuk contoh soalnya adalah suatu tempat di dasar danau memiliki kedalaman 20 meter, di mana massa jenis airnya adalah 1 gram per cm kubik, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan di atas permukaan air sebesar 1 atm atau 1 atmosfer. Tentukan. Yang A adalah tekanan hidrostatis dan yang B adalah tekanan total di tempat tersebut. Bisa kalian lihat sendiri yang diketahuinya banyak ya. Ada kedalaman berupa H, kemudian ada massa jenis yaitu rho, 1 gram per cm kubik. Jadi ingat ya, satuannya diubah, karena itu gram, kita ubah ke kilogram, yaitu berapa? Naik kan? Dibagi 1000. Kemudian cm kubik diubah ke meter kubik, yang artinya juga dibagi, karena naik 2 tangga, berarti dibagi 100, tapi dipangkatkan 3. Nah, jadi dapatlah hasilnya adalah 1000 kg per meter kubik. Lalu ada lagi untuk tekanan di atas permukaan air, yaitu P0 sama dengan 1 atm. Nah, diubah juga satuannya menjadi Pascal, yaitu 1 atm setara dengan 1,013 kali 10 pangkat 5. Jadi perlu kalian ingat ini angkanya, karena nggak semua soal disebutkan langsung 1 atm itu nilainya berapa. Jadi harus kalian ingat ya untuk 1 atm itu. Yang ditanya adalah pH atau tekanan hidrostatis dan tekanan total, yaitu P di situ simbolnya. Nah, ini juga tugas kalian, silakan kalian lengkapi sendiri bagaimana caranya. Ibu hanya memberikan langsung jawaban akhirnya. Dengan pH-nya adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal, dan P atau tekanan total yaitu 3,013 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, sudah Ibu kasih clue yang diketahuinya, ditanya, kemudian langsung jawaban akhir. Jadi kalian tugasnya tulis nanti rumusnya apa, kalian masukkan angka-angkanya, pokoknya caranya lengkap kalian tulis, harus sesuai dengan jawaban akhir yang ini. Paham? Oke, next. Masuk ke contoh soal yang kedua tentang tekanan hidrostatis. Kali ini dia pakai gambar pipa U. Jadi pipa yang berbentuk U. Nah, diisi sebuah fluida yang beragam, yaitu ada zat cair, ada air dan juga minyak. Yang warna kuning itu adalah minyak, sehingga menghasilkan tinggi zat cair yang berbeda. Nah, tentu minyak lebih tinggi daripada air. Untuk yang diketahuinya, di situ ada massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Itu sudah ketetapannya ya, kalau air selalu nilainya segitu. Kemudian kalau massa jenis minyak 800 kg per meter kubik. Nah, jadi harus kalian ingat juga, kalau nanti ada soal tanpa diketahui angkanya untuk air dan minyak tuh selalu itu nilainya 1000 sama 800. Kalau misalkan satuannya belum baku ya kalian ubah nanti. Yang ditanya adalah tentukan perbedaan ketinggian air minyak atau delta H-nya, selisihnya ya, ketinggian antara ketinggian pertama dengan ketinggian yang kedua. Nah, untuk ketinggian yang pertama di situ ada 8 meter. Berarti langkah pertama yang kita kerjakan adalah mencari ketinggian untuk zat cair kedua atau H2-nya. Nah, di sini kita pakai perbandingan
rumus tekanan hidrostatis. Bisa kalian tulis nanti P1 sama dengan P2. Maksud Ibu pH ya. pH 1 tekanan hidrostatis pertama sama dengan pH 2 tekanan hidrostatis pada zat cair kedua. Nah, kalian masukkan aja rumusnya. Berarti ρ 1 dikali G1 dikali H1 sama dengan ρ 2 dikali H2 dikali G2 dikali H2. Kemana nilai G-nya? Nah, karena nilai percepatan gravitasi atau G selalu sama, nggak peduli zat cairnya berbeda, tetapi percepatan gravitasinya selalu sama nilainya, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Karena sama, berarti ruas kanan dan kiri tidak perlu kalian masukkan nilainya. Bisa kalian hilangkan, kalian coret nilai G-nya, sehingga rumus yang tersisa adalah ρ 1 dikali H1 sama dengan ρ 2 dikali H2. Tinggal kalian masukkan aja angkanya, di situ ada 1000 dikali 8 sama dengan 800 H2. Nah, untuk nilai H2-nya adalah 8.000 dibagi 800. Jadi di situ kan 800 kali H2 merupakan perkalian kan? Karena 800-nya pengen pindah ruas, maka jadi pembagian. Nah, 8.000 dibagi 800 menghasilkan 10 cm. Sehingga untuk selisih tingginya atau delta H-nya diperoleh dari ketinggian yang lebih besar dikurang ketinggian yang lebih kecil. Jadi H2 dikurang H1, 10 kurang 8 menghasilkan 2 meter. Sorry ya, di slide itu salah satuannya, seharusnya pakai satuan baku yaitu meter. Next, masuk ke materi baru. Di sini ada hukum Pascal. Kenapa jadi disebut hukum Pascal? Karena nama ilmuwan pencetusnya bernama Bapak Pascal. Nah, untuk lebih lengkapnya, detail tentang beliau bisa kalian searching sendiri, kalian cari di buku referensi. Kemudian beliau mencetuskan hukum, yaitu hukum Pascal, dengan bunyi tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Penerapan hukum Pascal misalkan pada dongkrak hidrolik atau pada gambar ini adalah mesin hidrolik ya untuk mengangkat mobil, dapat dijelaskan melalui analisis gambar. Nah, apabila penghisap 1, tuh kalian lihat tuh, penghisap 1 itu yang ada tanda panah F1 menuju ke bawah. Tuh, luas bidangnya kan lebih kecil ya dibandingkan dengan penghisap yang kedua untuk mengangkat si mobilnya. Nah, ketika penghisap satunya ditekan ke bawah dengan gaya yang disebut F1, gambarnya itu seperti itu ya, maka zat cair menekan ke atas dengan gaya PA1. Paham? Nah, kalian ingat rumus tekanan tadi apa? P sama dengan F per A. Kalau pengen mencari nilai F-nya, nilai gayanya berapa, ya udah tinggal dikalikan antara tekanan dengan luas bidangnya, sehingga di situ muncullah PA1. Artinya gaya untuk penghisap pertama. Lalu tekanan ini akan diteruskan ke penghisap kedua yang besar gayanya atau F2 sebesar P dikali A2. Nah, bisa kalian bayangkan kenapa jadi mobilnya terangkat ke atas? Itu yang warna kuning pada gambar, itu adalah zat cairnya berupa minyak. Jadi penghisap yang pertama yang lebih kecil itu F1 ditekan ya penghisapnya ke bawah. Nah, namanya zat cair, kemudian diberikan tekanan, otomatis tekanannya kan pasti ke segala arah kan. Jadi ke penghisap 1 pun dia memberikan tekanan, kemudian ke daerah sananya pun dia langsung menyerbu daerah penghisap kedua. Ketika minyaknya menyerbu ke daerah penghisap kedua, otomatis banyak di situ tekanannya mengumpul dan memberikan tekanan ke atas untuk penghisap kedua. Sehingga di sana untuk F2 tanda panahnya lebih besar ya, atau lebih besar menuju ke arah atas, sehingga memberikan tekanan untuk penghisap 2 itu bisa naik ke atas, sehingga mobil bisa terangkat. Nah, jadi untuk rumus hukum Pascal itu adalah perbandingan tekanan awal dibandingkan tekanan akhir, atau P1 dibandingkan dengan P2. Nah, dengan rumus tekanan tadi adalah F per A, jadi kalian bandingkan aja. F1 per A1 sama dengan F2 per A2.
Jadi nanti soalnya beragam ya, entah yang ditanya F1-nya, atau F2, atau nanti yang ditanya adalah salah satu luas bidangnya. Pokoknya rumusnya pakai yang itu, harus kalian ingat, nanti bisa kalian kalikan silang. Nah, jadi F1 itu nanti bisa dikalikan dengan A2, kemudian F2 bisa dikalikan dengan A1. Pokoknya nanti soalnya beragam, tapi rumusnya tetap pakai rumus yang ini. Nah, jadi pada gambar ini, luas penampang atau luas bidang pada penghisap pertama lebih kecil dibandingkan luas bidang pada penghisap kedua. Kalau tekanannya, maksud ibu kalau luas bidangnya semakin kecil, maka tekanannya akan semakin besar. Nah, jadi untuk tekanan si penghisap pertama itu lebih besar dibandingkan penghisap kedua. Sehingga tekanannya, ya kan tadi kan tekanan P1 jauh lebih kecil dibandingkan tekanan P2. Kita lanjut ke, di sini ada contoh soal. Sebuah alat yang menerapkan hukum Pascal berupa alat pengepres hidrolik memiliki penghisap besar dengan luas A1 100 cm kuadrat dan penghisap kecil yang kedua dengan luasnya adalah 5 cm kuadrat. Seperti pada slide sebelumnya tadi kan contohnya untuk gambarnya itu seperti itu, cuman kebalikannya. Yang soal untuk sekarang luas yang kedua atau A2-nya lebih kecil. Kalau yang gambar tadi kan A2-nya lebih besar. Kemudian mendapat gaya tekanan untuk F2-nya adalah 300 Newton. Berapakah besar beban maksimum yang bisa diangkat oleh penghisap besar? Berarti miliknya F1 adalah berapa? Nah, ini juga tugas kalian. Silahkan kalian lengkapi caranya seperti apa. Sudah ibu kasih clue. Untuk hasil akhirnya adalah F1 sama dengan 6000 Newton. Tinggal kalian masukkan aja tuh rumusnya yang mana. Sudah diketahui tuh semuanya lengkap. Dan itu yang cm kuadrat, jangan lupa kalian ubah ke meter kuadrat. Oke. Kita lanjut ke soal yang di sampingnya. Itu juga tugas ya. Silahkan kalian kerjakan. Ini juga tentang penghisap kanan dan kiri. Yang ditanyakan adalah F2-nya berapa. Sama nih seperti yang di sebelahnya. Yang diketahuinya silahkan kalian tulis. Kalian ubah juga satuannya. Kemudian kalau soal yang di sebelah kanan F2 yang ditanyakan, sedangkan soal yang sebelah kiri adalah F1-nya. Untuk rumusnya sama yang dipakai. Lanjut ke materi tentang hukum Archimedes. Nah, ini juga sesuai dengan nama ilmuwannya ya, Bapak Archimedes. Jadi banyak banget ilmuwan-ilmuwan fisika yang mencetuskan suatu hukum tentang fisika yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah ini, hukum Archimedes. Jadi memiliki bunyi, yaitu benda yang tercelup ke dalam fluida, baik sebagian ataupun seluruhnya, akan mengalami gaya ke atas sebesar berat fluida yang dipindahkan oleh benda itu. Nah, suatu benda di dalam air atau fluida pada umumnya mendapat gaya ke atas. Gaya inilah yang disebut sebagai gaya Archimedes. Contohnya seperti pada gambar, di situ ada suatu wadah yang berisi air, kemudian dimasukkan batu ya. Tuh kita ibaratkan bendanya adalah batu, karena itu bentuknya tidak beraturan. Kemudian pasti memiliki dua volume yang berbeda. Ada V1 yaitu volume batunya, dan V2 untuk volume maksud ibu V1 itu volume batu tetapi yang tidak tercelup air, sedangkan V2 volume batu yang tercelup air. Karena ini proses atau fenomena benda yang mengapung ya. Artinya mengapung itu setengahnya berada di luar dan setengahnya lagi terendam oleh zat cairnya. Kemudian di situ ada tanda panah FA, artinya untuk tanda panah gaya ke atas. Dan ada tanda panah ke bawah untuk berat bendanya. Jadi W itu selalu menuju ke bawah, ke pusat bumi. Dan apabila benda dimasukkan ke dalam suatu fluida, pasti ada gaya ke atasnya tuh. Nah, di situ simbolnya selalu tanda panahnya ke atas untuk FA-nya. Rumusnya adalah FA sama dengan rho F dikali G dikali VF. Untuk FA adalah gaya ke atas, satuannya Newton, kemudian rho F di situ indeks aja ya. Jadi tulisannya lebih kecil, agak ke bawah.
Nah, adalah massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. G percepatan gravitasi, dan Vf adalah volume fluida yang dipindahkan atau volume benda yang dicelupkan di dalam fluida dengan satuan meter kubik. Nah, misalkan kalian pengen tahu nih volume benda si batunya ini berapa. Nah, caranya seperti apa? Itu ada cluenya, yaitu dari volume fluida yang dipindahkan. Nah, nanti misalkan nih ada suatu wadah di dalam gelas berisi air tanpa benda apapun yang masuk, dalam keadaan gelas sama air doang, itu misalkan volumenya adalah 10 ml. Kemudian kita masukkan telur, misalnya ya, bendanya berupa telur ke dalam gelas itu, ternyata airnya langsung meningkat drastis ketinggiannya. Yang asalnya 10 menjadi 20. Nah, artinya untuk volume si telur tadi atau volume bendanya diperoleh dari volume akhir atau volume di gelas pada keadaan akhir itu yang terteranya misalkan 20 ya contohnya, dikurangkan dengan volume awalnya yaitu 10 tadi. Di 20 dikurang 10 menghasilkan 10 mm. Itulah contoh sederhana untuk mengukur volume benda. Kita lanjut. Nah, ini menarik nih. Tentang kemungkinan yang terjadi kepada benda saat benda tersebut mengalami gaya ke atas. Jadi kemungkinan ini ada 3 ya. Yang pertama, mungkin benda akan mengapung, kemudian benda akan melayang, atau benda akan tenggelam. Nah, sudah ada gambarnya itu, misalkan yang kotak itu adalah bendanya, dicemplungkan atau dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air. Itu wadahnya sama besarnya, tinggi airnya pun sama ya. Bendanya pun berbeda masanya atau berbeda beratnya. Untuk contoh yang pertama, itu ada benda terapung. Syaratnya apabila gaya ke atas atau FA lebih besar ketimbang gaya beratnya. Jadi untuk gaya mengapung itu cirinya adalah setengah dia istilahnya bendanya kering karena tidak tersentuh air, yang di atas itu setengahnya lagi bendanya basah karena sudah tercelup air. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa ya? Iya, contoh sederhananya adalah pada saat kalian mandi. Kalian pernah kan mengamati kenapa ya gayung di bak mandi itu nggak pernah tenggelam? Kita coba gitu kan menenggelamkan si gayung itu ke dasar, misalnya ke dasar bak mandi. Tapi setelah kita lepas dari tangan kita, lama-kelamaan gayung tersebut bergerak naik ke atas dengan sendirinya. Dalam keadaan seimbang, dia pun akan mengapung kembali. Nah, itu contoh sederhananya ya. Untuk contoh lainnya, silahkan kalian cari di internet sebagai tugas kalian. Kemudian, yang kedua adalah benda melayang, di mana FA sama dengan W. Nah, jadi benda melayang ini, bendanya di tengah-tengah tuh. Tercelup semua, cuman nggak sampai ke dasar wadah. Contohnya apa ya? Contohnya adalah ikan. Nah, jadi ikan tuh seneng banget berenangnya itu dalam keadaan yang melayang. Dia enggak terlalu suka yang memunculkan diri ke permukaan air, dan juga enggak terlalu suka ke dasar dari akuariumnya. Jadi biasanya kan kayak mondar-mandir bolak-balik berenang si ikan tuh kan dalam keadaan melayang, artinya di tengah-tengah tuh posisinya. Nah, untuk benda tenggelam, ini gaya ke atasnya lebih kecil dibandingkan gaya beratnya, sehingga benda berada di dasar wadah. Contohnya apa? Contohnya kalian cari sendiri di internet atau di buku. Jadi tugas kalian ya, tuh dicatat tuh dari slide sebelumnya tadi apa aja tugasnya. Kemudian di tabel ini untuk penjelasan rumusnya, yang maksudnya ada kata B, di situ adalah benda. Jadi untuk yang mengapung ya, Ibu contohkan. Untuk rho B itu lebih kecil dibandingkan rho C. Artinya massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis zat cairnya. Nah, apabila massa jenis bendanya lebih kecil, otomatis benda akan mengapung. Begitu juga kasusnya untuk benda melayang dan tenggelam, bisa kalian lihat di tabelnya. Ini ada contoh soal untuk hukum Archimedes, yaitu sebuah benda beratnya 70 Newton dimasukkan ke dalam air
Massa jenisnya air itu selalu 1000 ya. Apabila berat benda di dalam air menjadi setengahnya dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka hitunglah gaya tekan ke atas atau FA, kemudian volume benda, dan massa jenis benda atau rho B-nya, rho bendanya. Jadi di situ sudah ada caranya yang Ibu tampilkan untuk nilai gaya ke atas atau FA, yaitu diperoleh dari berat udara atau W udara dikurang oleh berat air atau W air. Berarti 70 dikurang 35 adalah 35 Newton. Nah, diperoleh dari mana angkanya? Itu bisa kalian lihat sendiri pada gambar, sudah ada ya keterangan angkanya. Nah, itu gambarnya suatu benda digantungkan oleh neraca pegas. Jadi yang alat gantung itu namanya neraca pegas. Kalian sudah pernah memakainya pada kelas 1 untuk materi pengukuran. Nah, jadi benda digantungkan di neraca pegas, nanti langsung muncul tuh hasil berat bendanya berapa. Yang pertama, atau keadaan awalnya, kita ngukur benda beratnya di udara. Sebelum dimasukkan ke dalam air, ternyata beratnya adalah 70 Newton. Dan benda dicelupkan ke dalam air tetap dalam keadaan tergantung oleh neraca pegas, beratnya justru setengahnya. Nah, jadi ini ya, kalau misalkan perbandingan antara yang di udara dengan yang di dalam air, itu yang di dalam air pasti lebih kecil nilai beratnya ketimbang yang ada di udara. Nah, itu ya, perlu kalian catat juga. Kemudian sudah dapat FA-nya, kita mencari ke volume benda. Volume benda diperoleh dari nilai FA dibagi rho air kalikan G. Sudah dapat, hasilnya adalah 3,5 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Terakhir, menentukan massa jenis benda atau rho benda. Seperti yang sudah Ibu bilang di slide sebelumnya, massa jenis itu adalah massa dibagi volume, di mana massa yang dipakai ini adalah untuk rumus yang berat udara atau W udara. Nah, karena gaya berat itu biasanya rumusnya adalah apa? W sama dengan massa dikali gravitasi kan, W sama dengan M kali G. Nah, sedangkan yang ini yang dicari adalah nilai M-nya, jadi W dibagi G. Dibandingkan dengan atau dibagi lagi dengan volume bendanya, diperolehlah hasilnya adalah 2000 kg per meter kubik. Nah, di situ kan ada 70 per 10 kan. Nah, jadi karena ini angkanya cantik, 70 bagi 10 itu nilainya 7, tapi kalau misalkan angkanya nggak bisa dibagi, itu jadinya yang angka 70-nya dikalikan 1, kemudian angka 10 dikalikan dengan 3,5 kali 10 pangkat min 3. Jadi istilahnya itu atas kali dengan yang paling bawah, tengah kali dengan yang paling tengah. Ini sudah pernah Ibu bahas juga, jadi kalian buka lagi catatannya. Next, ini ada video, silahkan kalian amati. Ini juga menjadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Sangatlah wajar jika kamu merasakan kesusahan bergerak dan menahan nafas ketika kamu menyelam ke tempat yang lebih dalam. Karena saat kamu menyelam ke tempat yang lebih dalam, kedalamannya bernilai lebih besar, sehingga tekanan hidrostatis pun akan bernilai lebih besar. Berikut ini adalah percobaan yang menunjukkan perbedaan tekanan fluida dalam sebuah botol untuk berbagai kedalaman yang menyebabkan besar kecepatan fluida saat meninggalkan botol bervariasi sesuai dengan tekanan hidrostatis pada tempat tersebut. Kembali ke masalah awal. Sebelumnya, kita sudah ketahui bahwa tekanan hidrostatis sebanding dengan kedalamannya, sehingga semakin dalam, semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Hal inilah yang menyebabkan konstruksi bendungan miring dan semakin ke bawah semakin tebal. Bendungan dibuat seperti itu untuk dapat menahan tekanan hidrostatis air yang akan semakin besar seiring semakin dalamnya air yang ditampung. Nah, dengan berakhirnya video tadi, artinya berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kalau kalian setelah menyimak video kali ini dari awal sampai selesai.
Semoga bermanfaat untuk kalian semua, bisa dipahami dengan baik. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, langsung aja hubungi kontak Ibu. Dan selalu jaga kesehatan, selalu semangat dalam belajar. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salah hilapnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.